Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Ismi ya pada pelajaran matematika di semester 1 ini ya. Setelah PTS kemarin baru kali ini saya live ya. Dan hari ini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin yaitu transformasi ya. Sebelum PTS sudah saya jelaskan ya, transformasi itu ada 4, yaitu ya pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, perputaran atau rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ya materinya, yaitu yang kedua ya. Setelah refleksi ada translasi ya. Jadi hari ini kita akan belajar fokus ke translasi. Sebenarnya rumus-rumusnya sudah saya upload ya di Classroom, tapi mungkin karena belum ada penjelasan masih kurang jelas. Jadi hari ini saya akan jelaskan ya secara detail apa itu pergeseran atau translasi. Sebelum saya mulai materinya ya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim ya. Baiklah, kita masuk ke materi translasi ya. Nah, translasi kalian bisa buka di Classroom ya. Pertemuan 15 di situ sudah saya jelaskan beberapa rumus translasi ya. Sekarang saya jelaskan contoh-contohnya juga ya nanti. Yang kedua ini berarti translasi. Translasi atau pergeseran adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Nah, apa itu ya? Perpindahan. Translasi adalah perpindahan ya, dengan ya memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Nah, di situ sudah ada ya, di pertemuan 15 sudah saya ringkaskan rumusnya ya. Kalian bisa baca-baca. Nah, sekarang saya akan tuliskan ya di papan tulis ini dan saya jelaskan detailnya. Yang pertama ya, jadi translasi ku pindah ya, perpindahan dia ya. Lah, perpindahannya itu bagaimana ya? Kita bisa lihat dari rumus yang pertama ya. Jika ada Px, Y ya, ditranslasikan terhadap ya A, B ya, titik A, B, maka bayangan dari P adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, dari rumus yang pertama ini tentunya sudah jelas ya, bahwa perpindahannya itu karena ditranslasikan terhadap titik tertentu ya. Maka titik yang pertama akan pindah itu ya, perpindahannya sepanjang ya atau sejauh tadi titik translasinya. Kalau A, B maka ya tinggal ditambah A dan ditambah B. Nah, akan saya berikan contoh ya. Contohnya saya ambil dari buku paket yang di awal pembelajaran sudah saya upload. Kalian bisa buka halaman dari halaman 152. Itu materinya materi translasi ya. Kalian bisa buka-buka di situ, banyak latihan-latihan soal ya.
banyak contoh, jadi nanti kalian bisa lebih paham. Karena kalau matematika tanpa latihan ya itu ya nggak bisa, jadi harus banyak-banyak latihan. Baiklah ya, saya berikan soal ya. Saya berikan contohnya ya. Sebuah titik A ditranslasikan terhadap titik 2,3 ya. Sebuah titik A ditranslasikan terhadap titik 2,3 akan menghasilkan bayangan atau A aksen ya min 1,5. Nah, sebuah titik A ditranslasikan terhadap titik 2,3 akan menghasilkan A aksen ya. A aksen itu bayangan min 1,5. Tentukan titik awal A tersebut ya. Nah, tidak selamanya ya materi transformasi itu ditanya bayangannya, namun terkadang juga titik asalnya. Nah, di sini sudah jelas bahwa jika ada P, X, Y ditranslasikan terhadap A, B, maka bayangannya adalah P aksen X tambah A ditambah Y tambah B lah. Di sini diketahui bahwa A aksennya min 1,5. Dengan demikian berapa A-nya? Kita bisa mengerjakan begini Cah ya. Jadi A titik A-nya bisa kita tulis sebagai X, Y ya. X, Y. Nah, ini saya tulis dalam bentuk matriks ya. Jadi sebenarnya sama saja dengan koordinat kartesius, namun kalau matrik itu atas bawah, bukan saya tulis X, Y, melainkan X-nya atas, Y-nya bawah. Nah, ini diketahui berapa tadi titiknya ya. Ini kan X aksen, Y aksen ya. Ini saya tulis di sini. Nah, A aksen adalah min 1,5 ya. Ini diketahui X, Y. Jadi A-nya ditanya, A ditanya. Ditambah berapa translasinya? 2 dan 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalian kalau misalkan bingung, A aksen sama A ini boleh dihapus terlebih dahulu ya. Baru nanti dicari nilai A-nya. Dengan demikian, ini pengurangan biasa, Cah. Nggak usah bingung ya. Soalnya tulis sebentar karena papan tulisnya begitu kecil, saya tidak bisa melihat ini. Kalau saya tulis ke bawah, ini keluar apa enggak, kelihatan enggak ya? Nah, ini saya tulis, maka A aksennya ya, A-nya ini XY, saya pindah ruas ya. Maka A aksen min 1,5 dikurangi 2,3. Dengan demikian jawabannya berapa? Jadi min 1 dikurangi 2 min 3. 5
5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, jadi nilai A yang ditanyakan adalah min 3,2. Nah, ternyata materi translasi ini mudah sekali ya. Jadi hanya menambahkan titik asalnya dengan titik translasinya ya. Jadi kalau misalkan disuruh nyari titik asal ya tinggal bayangannya dikurangi ya titik pada translasinya tersebut ya. Ini contoh yang pertama. Sekarang kalian buka materinya di Gizi ya. Nah, selain rumus translasi ini ada satu lagi ya. Jadi kalau misalkan ini tadi berpusat pada 0,0 bisa langsung ya. Nah, sekarang nanti kalau pusatnya P, Q bagaimana ya? Kalian bisa buka itu ya. Dibuka sudah ada di classroomnya. Nah, nanti saya tinggal memberikan contohnya. Nah, yang mudah ini akan saya berikan contoh satu lagi, saya ambilkan dari buku paket ya. Nah, ini buka halaman itu 100 ya. 160 ya. Saya ambil salah satu soal ya. Nomor 4 ya, tapi saya ambil ya. Jadi sebuah titik, tadi kan contoh 1, ini saya berikan contoh 2. Sebuah titik A, saya ambil A-nya 1, min 2 ya. Tentukan bayangannya setelah translasi. Nah, sebuah titik A 1, min 2, tentukan bayangannya setelah translasi ya. Nah, translasinya saya berikan translasi 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Nah, sebuah titik A 1, min 2, tentukan bayangannya setelah translasi 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Nah, tidak selamanya translasi tersebut dikasih tahu titik tertentu ya, tapi ada kalanya juga seperti ini, yaitu langkah-langkahnya, perpindahannya 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Kalau kalian tidak bisa paham dalam membayangkan, maka kalian boleh menggambar diagram kartesiusnya agar nanti menjawabnya lebih mudah ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu A-nya. A adalah 1, min 2, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1 di sini, min 1, min 2, 1, min 2. Nah, ini 1, min 2 kan di sini. Kita lihat perpindahannya, tentukan bayangannya setelah translasi 1 satuan ke kiri. Yuk berjalan ke kiri 1 satuan, 1 kan gitu ya. Dan 5 satuan ke atas, 1, 2, di sini 1,
Saya tulis 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Maka titiknya berpindah ke sini ya. Jadi berapa itu? 0,3. Maka bayangan dari A aksen adalah 0,3. Nah, ini seperti materi koordinat yang telah kalian pelajari dulu di kelas 8. Namun kalau misalkan kalian tidak bisa menggambar, maksudnya kelamaan Bu kalau gambar. Kalau misalkan saya tentukan pakai rumus translasi saja, dijumlahkan bagaimana Bu? Nah, itu kalian harus paham prosesnya ya. Jadi kalau ini berjalannya atau berpindahnya satu satuan ke kiri, itu tentukan titiknya. Kalau satu satuan ke kiri itu min 1 atau 1? Min 1. Nah, dan 5 satuan ke atas itu berarti 5 ke atas, min 1,5. Coba kita praktekkan pakai rumus ya. Dengan demikian maka A X, Y adalah titik awal 1 min 2 ditambah translasinya berapa translasinya? Min 1,5. Coba kita hitung. 1 ditambah min 1, 0. Min 2 tambah 5, 3. Nah, sama nggak hasilnya? Sama. Nah, jadi kalian boleh kalau misalkan diketahui perpindahannya ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kalian bisa menggambar diagram Kartesius. Namun, kalau misalkan kalian susah untuk menggambarkan dan waktu terbatas, kalian bisa langsung pakai rumus translasi. Nah, seperti ini jadinya. Nah, lebih mudah kan ya? Namun hati-hati, teliti dengan tanda min plusnya tadi ya. Ini untuk translasi yang pertama, yaitu ya translasi yang tadi dengan titik A, B ya. Sekarang saya akan lanjutkan rumus yang kedua ya. Nah, kedua ini di Classroom sudah saya share dan di situ juga ada gambar PDF-nya. Nah, di situ maksudnya apa? Kalau translasinya 2 langkah atau 2 kali bagaimana Bu? Bisa langsung atau tidak? Dan ternyata kalau 2 langkah itu juga bisa langsung. Jadi kalian jangan khawatir pada saat nanti translasinya beberapa kali Bu ya, pergeserannya beberapa kali. Digeser pertama, digeser kedua, berapa titik lagi lah. Itu masuk satu-satu ngitungnya. Lah, disinilah kalian saya berikan pemahaman bahwa translasi itu bisa langsung. Jadi maksudnya gini, jika ada P, X, Y ditranslasikan terhadap ya A T1 ya, ini T1A. Bentar saya tulis. T1-nya adalah AB. Terus dilanjutkan lagi, T2-nya adalah PQ. Maka kalian bisa langsung mencari P aksen atau bayangannya dengan cara X ditambah A ditambah dengan P. Sedangkan Y-nya bagaimana? Y-nya adalah Y ditambah B ditambah Q. Oke. Nah,
dari sini kalau misalkan ditransaksikan berapapun ya, kalian tidak perlu khawatir karena menghitungnya bisa dilangsungkan satu langkah ya. Dilangsungkan satu langkah bisa langsung. Jadi misalkan ada soal ya, contohnya tidak berupa kata-kata, langsung saja misalkan titik 2,3 saya berikan kata-kata pendek, ditranslasikan terhadap titik min 1,4 kemudian bentar ya, saya nyari spidol dulu, ini kok nggak ada. Kemudian dilanjutkan min 5, maka bayangannya ya, adalah titik. Nah, titik di sini saya misalkan aja titik ini adalah titik B ya, titik B misalkan. Nah, bayangannya titik B tersebut bagaimana? Kalian bisa langsung saja B aksen. Kenapa saya kasih double aksen? Karena transaksinya sebanyak 2 kali. Ingat ya, kalau transaksinya sekali itu maka aksennya hanya sekali, B aksen ya. Kalau ditransaksikannya 2 kali maka bayangannya pun kalian tambahkan B aksen. Seperti itu ya. Nah, B-nya 2,3. Ini bentuk matrik loh ya, jangan bingung. Ini cara nulisnya bentuk matrik biar enak. Ditambah min 1,4 ditambah 2, min 5. Oke? Langsung saja ditambahkan X1 tambah X2 tambah X3, Y1, Y2, Y3. 2 ditambah min 1 dapat berapa? 1. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah min 5 berapa? 7 tambah min 5, 2. Maka jawabannya adalah ya 3,2. Nah, ternyata berbalik ya. Dari sini maka mau ditranslasikan sekali, 2 kali, 3 kali, rumusnya cukup mudah ya, yaitu tinggal menjumlahkan. Kalau kemarin mungkin masih bingung ya, semoga penjelasan hari ini membuat kalian paham ya, dan tahu maksudnya apa itu transaksi. Penjelasan hari ini ya, saya cukupkan transaksi saja ya. Nanti tunggu beberapa menit, saya akan berikan soal di kolom tugas ya, di classroom kolom tugas, karena semenjak UTS kemarin kan belum ada tugas lagi. Kali ini nanti tugasnya akan saya berikan materi transaksi ini. Insya Allah mudah karena memang materinya juga cukup mudah. Baiklah ya, sekian pertemuan hari ini. Jika Bu Ismi ada salah, mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan dan berdoa semoga pandemi tahun ini segera berakhir ya. Kita bisa belajar lagi, bisa ketemu lagi ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.